Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru bikin merinding cuy. Akhirnya Luffy bertarung melawan Chopper Gaban untuk memperebutkan kunci rantai milik Loki. Dan Gaban ternyata terkejut saat melihat kekuatan yang dimiliki oleh Luffy. Penasaran kan? Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Luffy sangat bersemangat mendengar tantangan dari Chopper Gaban. Luffy mulai menyerang Gaban, namun Gaban dapat menghindari serangan dari Luffy dengan sangat mudah. Gaban mulai mengejek Luffy dengan mengatakan, hanya segini kekuatan dari orang yang telah mengalahkan Kaido. Luffy tersenyum semakin lebar, dia mulai menggunakan serangan cepat dengan menggunakan gear second-nya. Namun Gaban dengan mudahnya menghindari semua serangan Luffy. Luffy mulai frustrasi karena dia menyadari jika Gaban seperti bisa membaca semua gerakannya. Luffy lalu bertanya pada Gaban, apakah kau bisa melihat masa depan kakek tua? Gaban hanya tertawa dan kembali memanas-manasi Luffy dengan mengatakan, jika dia tak akan bisa mengalahkan Loki apabila Luffy saja bahkan tak dapat mengambil kunci itu darinya. Luffy mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya hiasan ini. Colon mengatakan jika ayahnya itu adalah mantan bajak laut hebat yang kekuatannya bahkan setara dengan prajurit raksasa Elbaf. Road lupa menjelaskan pada kelompok Luffy jika hiasan sebenarnya adalah mantan dari kru bajak laut Roger. Sosok yang berdiri setara dengan Roger dan Rayleigh. Nama sebenarnya adalah Chopper Gaban. Gaban dipanggil dengan nama Tuan Ya karena julukannya sebagai sang pemakan gunung atau Yamagurai. Luffy, Zoro, dan Nami terkejut saat mendengar fakta yang baru saja diucapkan oleh Road. Luffy semakin sumringah dan berkata, jadi kau adalah temannya Paman Rayleigh ya? Gaban tertawa, dia sebenarnya sudah tahu banyak tentang Luffy karena ketika dia bertemu dengan Shanks, Rayleigh, dan Crocus, semuanya membicarakan tentang Luffy. Dan ternyata benar seperti apa yang mereka katakan. Tingkah lakumu sangat mirip dengan Kapten Roger, ucap Gaban. Mengetahui jika Gaban adalah mantan dari bajak laut Roger, Luffy tak segan-segan untuk menggunakan wujud gear kelimanya. Gaban terkesan karena akhirnya dia bisa melihat wujud Nika, sosok dewa matahari yang telah ditakdirkan akan membawa si Fajar Sad Boy ke dunia ini. Scene kemudian berpindah ke desa tepi barat Elbaf, tempat para raksasa berpesta. Colon semakin jumawa mendengar ayahnya disebut-sebut oleh para raksasa. Dia mengatakan pada kru topi jerami jika dia sangat ingin menjadi sosok bajak laut kuat seperti Akagami no Shanks. Tak lama setelah nama Shanks disebut, tiba-tiba burungnya Samrock dan Gunko terbang melintasi para raksasa yang sedang berpesta. Samrock mengamati keadaan di bawah. Dia sadar ketika melihat adanya Jinbe di antara para raksasa Elbaf. Itu artinya bajak laut Yonko topi jerami sedang berada di Elbaf. Hal ini akan semakin menyulitkan misi Shamrock untuk membuat Elbaf tunduk di bawah pemerintah dunia. Dia lalu meminta Gunko untuk segera mengirimkan setidaknya 3 anggota Ksatria Suci ke Elbaf untuk menghadapi bajak laut topi jerami. Burungnya Shamrock kemudian melesat ke arah sekolah Walrus. Dia dan Gunko ingin menangkap seluruh anak-anak raksasa sebagai alat negosiasi agar para raksasa dapat tunduk di bawah perintah mereka. Di sekolah Walrus, anak-anak sedang bermain dan diawasi oleh si Ange, asisten dari Saul. Tiba-tiba, jaring raksasa muncul dari atas mereka. Ternyata Gunko menggunakan kekuatannya untuk menciptakan jaring tersebut. Seluruh anak-anak raksasa berteriak dan hal itu memicu perhatian Robin dan juga Saul. Robin dan Saul berusaha menyelamatkan anak-anak raksasa. Robin menggunakan kloningan raksasanya dan dibantu oleh wujud monster point milik Chopper untuk menghancurkan jaring tersebut. Samrock terlihat bersiap menggunakan pedang Cerberusnya lagi untuk menyerang Robin dan juga Chopper. Dan kemudian kembali berpindah ke kastil Aurus. Wujud Gear 5 Luffy terlihat masih kesulitan untuk menyerang Gaban karena ternyata Gaban memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh ke masa depan menggunakan kemampuan Advance Kenbunsoku Haki miliknya. Pada chapter sebelumnya memang sudah terlihat jelas jika Gaban memiliki spesialisasi dalam Kenbunsoku Haki, di mana hanya Gaban yang bisa merasakan aura Haki dari kemunculan Shamrock dan juga Gunko.
Lalu Gaban juga mengetahui lokasi rahasia di mana kunci rantai milik Loki disimpan. Akhirnya Luffy menyadari jika Gabanlah sosok yang dimaksud oleh Rayleigh saat melatihnya dulu. Rayleigh pernah berkata apa yang akan Luffy lakukan ketika melawan musuh yang mampu melihat masa depan. Akhirnya Luffy mencoba menggunakan kemampuan barunya, yaitu mengkombinasikan antara kemampuan gear-nya. Dalam wujud gear kelimanya, Luffy menyerang Gaban dengan serangan Gear 5 mode Snake Man untuk mendapatkan kecepatan serangan yang tinggi. Dengan tujuan meskipun Gaban bisa melihat serangannya melalui Advance Kenbunsoku Haki-nya, namun dia tak akan bisa menghindarinya karena pergerakannya terlalu cepat. Akhirnya Luffy berhasil mengenai Gaban, bahkan dia sampai terpental jauh akibat serangan dari Luffy. Road terkejut karena Luffy terlihat sudah terlalu berlebihan saat bertarung melawan seorang pria tua. Yap, menarik. Luffy saat ini sepertinya sudah dapat mengkombinasikan kemampuan gear keempatnya tanpa perlu merubah dirinya ke dalam mode gear keempatnya secara full mode. Hal itu membuat Luffy dapat menghemat energi dan membuat mode gear keempatnya lebih efektif untuk digunakan ketika pertempuran. Karena gear 4 memang sangat menguras hakinya dan akan membuat Luffy tidak mampu bergerak selama 10 menit apabila dia kelelahan. Kelompok Luffy bergerak menuju ke arah Gaban terpental dan akhirnya Luffy berhasil mengambil kunci rantai milik Loki yang dipegang oleh Chopper Gaban. Gaban mengakui kekuatan dari Luffy, namun dia melihat jika Luffy masih kurang dalam memaksimalkan Kenbunsoku Haki-nya. Sehingga jika Luffy bertarung melawan sosok seperti Shanks yang kemampuan hakinya sudah mentok semua, maka Luffy akan kalah. Tiba-tiba muncul sambaran petir hitam yang sangat besar di ruang tahta kerajaan Aurus. Ternyata kesatria suci yang diminta oleh Shamrock untuk datang ke Elbaf akhirnya sudah muncul tepat di lingkaran sihir yang ada di ruang tahta tersebut. Dan kemudian berpindah ke sekolah Walrus. Ketiga kepala Cerberus sudah bergerak cepat untuk menyerang Robin. Namun Sanji, Jinbe, dan Brook datang tepat waktu untuk menghentikan tiga kepala anjing tersebut. Sanji merasakan Robin yang berada dalam bahaya sehingga dia segera mengajak Brook dan Jinbe untuk memeriksa keadaan dari Robin. One Piece terbaru diakhiri dengan kru topi jerami yang bersiap untuk bertarung melawan para kesatria suci. Menarik kok untuk dinantikan. Lagi cari kaos One Piece keren? Bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!